Salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi bersama saya Mezeki Halawa dengan nomor NPM 19100102. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kuliah hukum perusahaan. Yang pertama, pengertian hukum perusahaan. Pengertian perusahaan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia. Kemudian pengertian perusahaan yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lapangan perusahaan yang dilakukan secara tidak terputus, bertindak keluar terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba untuk penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Kemudian, objek kajian daripada hukum perusahaan tersebut adalah yang pertama adalah bentuk-bentuk badan usaha, yang kedua adalah jenis kegiatan badan usaha. Kemudian unsur dalam hukum perusahaan. Yang pertama merupakan bentuk badan usaha, yang kedua bentuk badan usaha yang diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum. Yang ketiga, menjalankan setiap jenis usaha atau kegiatan usaha. Yang keempat, jenis kegiatan usaha dijalankan secara terus-menerus. Yang kelima, bertindak keluar dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian. Yang keenam, membuat perhitungan tentang laba rugi dicatat dalam pembukuan. Dan yang ketujuh, bertujuan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, ruang lingkup perusahaan. Yang pertama adalah jenis usaha. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, bidang keuangan atau pembiayaan. Yang kedua, bentuk usaha. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Selanjutnya, sumber hukum perusahaan. Yang pertama adalah perundang-undangan atau KUH Perdata atau KUHD. Yang kedua adalah kontrak perusahaan atau merupakan kontrak tertulis. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Dan yang keempat adalah kebiasaan kriteria perusahaan. Kemudian, kedudukan hukum perusahaan. Kedudukan hukum perusahaan terletak pada hukum dagang termasuk hukum perdata, sekaligus juga terletak pada hukum administrasi negara atau publik berhubungan dengan perundang-undangan dan hukum ekonomi. Atau dengan kata lain, hukum perusahaan terletak pada hukum private sekaligus pada hukum publik dan hukum ekonomi. Selanjutnya, fungsi serta tujuan daripada hukum perusahaan itu sendiri. Fungsi hukum perusahaan adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk dapat memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis dan agar dapat terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Kemudian tujuan daripada hukum perusahaan adalah menciptakan adanya rasa keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kemudian sejarah hukum perusahaan. Sejarah hukum perusahaan tersebut berawal dari negara Prancis yaitu pada abad ke-17 pada masa pemerintahan Raja Louis ke-14 yaitu daripada tahun 1643 sampai 1715. Kemudian ke negara Belanda yang merupakan negara jajahan daripada bekas Prancis pada tahun 1813 dan merdeka pada tahun 1838. Yang selanjutnya dibawa ke Indonesia melalui penjajahan Belanda yaitu berdasarkan atas azas konkordansi. Yang kedua yaitu dikodifikasi melalui KUHP dan KUHD. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perusahaan. Sebagian besar bentuk badan usaha yang ada di Indonesia adalah peninggalan daripada Belanda. Dari nama badan usaha yang ada di Indonesia, penamaannya masih menggunakan istilah-istilah Belanda dan ada yang sudah diganti ke bahasa Indonesia. Nama perusahaan yang belum dirubah pemakaiannya sejak dari zaman Belanda yaitu Burgerlijk Maatschap, Vennootschap onder Firma atau Firma atau FA, dan Communautaire Vennootschap atau CV. Nama perusahaan yang sudah diindonesiakan yaitu PT berasal dari Naam Los Vennootschap. Perseroan atau bisa kita ambil dari sero sama dengan saham atau dapat diartikan sebagai saham. Untuk CV dan firma memakai kata maskap yang berarti tentang persekutuan. Berarti CV dan firma itu tersebut
terdiri daripada persekutuan-persekutuan lebih daripada satu orang. Nah, apa sajakah bentuk-bentuk daripada perusahaan tersebut? Yang tadi kita dijelaskan di sebelumnya, yaitu tentang badan usaha Indonesia tersebut masih menggunakan bahasa Belanda. Nah, apa sajakah jenis-jenis atau bentuk-bentuk daripada perusahaan tersebut? Yang pertama tersebut berdasarkan segi himpunannya. Nah, di sini daripada segi himpunannya terdiri daripada dua, yaitu himpunan orang atau personnel associate yang mempunyai perkumpulan atau asosiasi seperti Kadin, IWAPI. Kemudian yang kedua adalah himpunan modal atau capital associasi. Contohnya firma, CV, merujuk pada perkumpulan. Di sini dapat dijelaskan melalui segi himpunannya, yaitu adalah ada perusahaan yang berhimpunan orang tersebut yang terdiri misalnya daripada seorang orang yang berbisnis, seperti di Kadin ada Kamar Dagang Indonesia tersebut adalah kepala para pebisnis dan pemilik perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang dalam satu wadah tersebut yang itu wadah Kadin. Nah, sedangkan yang kedua adalah himpunan modal tersebut adalah di mana perusahaan tersebut didirikan berdasarkan modal-modal daripada pendirinya, seperti firma yang terdiri daripada persekutuan, yaitu persekutuan daripada persekutuan yang memiliki modal dan persekutuan yang menggerakkan daripada perusahaan tersebut. Makanya di sini himpunan modal adalah himpunan yang di mana para pendiri-pendirinya, para pemilik-pemiliknya adalah menghimpun modalnya dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk perusahaan tersebut adalah berdasarkan jumlah pemiliknya. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, di mana suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha. Berarti di sini perusahaan perseorangan adalah dimiliki oleh satu orang. Dia memilikinya, dia menjalankannya, dia yang mengatur segala bisnis yang ada dalam perusahaannya, seperti usaha dagang atau UD. Kemudian perusahaan persekutuan atau CV. Di sini merupakan suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam suatu persekutuan. Di sini perusahaan persekutuan atau CV terdiri dari satu orang atau lebih yang dimana mereka bersekutu untuk bekerja sama dalam memajukan perusahaannya. Di mana di sini persekutuan tersebut menghimpun modalnya, memasukkan modalnya dalam menjalankan perusahaan tersebut. Bentuk yang ketiga adalah berdasarkan status hukumnya. Di sini ada dua, yaitu perusahaan berbadan hukum, kemudian ada perusahaan bukan badan hukum. Di sini perusahaan berbadan hukum dapat kita berikan contoh seperti koperasi, PT, BUMN, BUMD, dan yayasan. Di mana dalam pendiriannya perusahaan berbadan hukum tersebut didirikan sampai kepada SK daripada Kementerian Hukum dan HAM, yang mana ketika keluarnya SK daripada Kemenkumham tersebut, maka dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan daripada berbadan hukum yang memiliki badan hukum yang memiliki status yang tetap, memiliki status yang kuat ketika mendirikan perusahaan yang ada di Indonesia. Sedangkan contoh daripada para perusahaan bukan badan hukum yaitu seperti firma atau Veneskap Founder Firma atau Komoditer Veneskap atau CP, dan juga ada perusahaan perseorangan atau usaha dagang atau UD. Nah, apakah itu pembantu perusahaan? Menurut Abdul Qadir Muhammad, pengusaha dalam melaksanakan usaha ditempuh dari yang pertama dapat melakukan perusahaan sendiri tanpa pembantu, yang kedua dapat melakukan perusahaan dengan pembantu-pembantunya, yang ketiga dapat menyuruh orang lain untuk melakukan perusahaannya. Di sini pembantu perusahaan ada dua, yaitu pembantu di dalam perusahaan, yang kedua adalah pembantu di luar perusahaan. Nah, contoh daripada pembantu di dalam perusahaan seperti pelayan toko, pencatat keliling, pedagang keliling, pengurus fisial, pemegang prokurasi, dan manajer. Nah, sedangkan pembantu di luar perusahaan seperti agen perusahaan, makelar, komisioner, notaris, dan pengacara. Setiap perusahaan wajib untuk membuat suatu pembukuan. Pembukuan diatur pada bab 2 buku 1 pasal 6, 7, 8, 9, dan 12 KUHD. Setiap perusahaan diwajibkan oleh undang-undang untuk membuat pembukuan. Pembukuan yaitu pencatatan transaksi keuangan. Nah, apakah fungsi daripada pembuku tersebut? Yang pertama, agar dapat diketahui harta kekayaannya. Dan yang kedua adalah sebagai alat bukti. Sifat pembukuan adalah rahasia, tidak semua orang bisa melihatnya, kecuali yang pertama, penyelesaian soal warisan. Kedua, bagi yang turut berkepentingan untuk kepentingan bersero dan dalam kepailitan. Kemudian, beda perusahaan dengan badan usaha. Apa sih beda perusahaan dengan badan usaha? Yang pertama, perusahaan adalah suatu ikhtiar atau pekerjaan yang teratur dilaksanakan sebagai mata pencarian. Dan badan usaha merupakan perwujudan daripada organisasi perusahaan memberi bentuk cara kerja. Yang kedua, perusahaan menghasilkan barang dan jasa dan dilempar ke pasaran oleh badan usaha, sedangkan badan usaha menghasilkan laba.
Yang ketiga, perusahaan tidak selalu pasti berwujud badan usaha, bisa juga dilaksanakan oleh seorang pelaksana, sedangkan badan usaha merupakan wujud dari perusahaan terorganisir. Yang keempat, perusahaan seperti toko, bengkel, restoran, sedangkan badan usaha wujud abstrak yang merupakan organisasi dari suatu perusahaan. PT diatur di KUHD dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971. Kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diubah ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Koperasi diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yayasan diatur di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan diubah ke Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001. Di sini saya akan menjelaskan dua perbedaan mendasar antara badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Perbedaan pertama yaitu prosedur pendiriannya berbadan hukum mutlak pengesahannya oleh pemerintah melalui Menkumham. Kemudian prosedur pendirian badan usaha tidak berbadan hukum syarat adanya pengesahan dari pemerintah tidak diperlukan. Dalam mendirikan CV cukup dengan akta notaris dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri. Perbedaan kedua itu beban pertanggungjawabannya. Badan usaha yang berbadan hukum memiliki tanggung jawab terbatas hanya sebesar uang yang disetorkan ke perusahaan. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum, pertanggungjawabannya tidak terbatas. Pertanggungjawabannya sampai pada harta kekayaan pribadi. Nah, apa sajakah kriteria perusahaan yang dapat dikelompokkan kepada badan usaha berbadan hukum atau usaha yang dapat berbadan hukum? Yang pertama adalah adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha atau harta pribadi. Yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, mempunyai kepentingan sendiri, merupakan hak subjektif sebagai akibat daripada perbuatan hukum yang dilindungi oleh hukum. Yang keempat, adanya pengurus atau organisasi. Yang kelima, adanya pengakuan daripada undang-undang. Yang keenam, adanya pengesahan daripada pemerintah. Yang ketujuh, adanya pengakuan melalui jurisprudensi. KUHP pasal 1653 menyebutkan jenis-jenis perkumpulan atau berbadan hukum. Yang pertama adalah perkumpulan diadakan oleh kekuasaan umum. Yang kedua, perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum. Yang ketiga adalah perkumpulan yang suatu maksud tertentu dan tidak berlawanan dengan undang-undang. Bentuk-bentuk badan usaha badan hukum. Yang pertama adalah perseroan terbatas atau PT. Yang kedua adalah perusahaan negara, di mana perusahaan negara tersebut terdiri dari yang pertama perusahaan perseroan atau persero. Yang kedua adalah perusahaan umum atau perum. Yang ketiga adalah perusahaan jawatan atau perjan. Kemudian adalah koperasi. Yang kemudian ada dana pensiun. Dan yang kelima adalah yayasan. Dan keenam adalah perguruan tinggi. Nah, apakah pengertian daripada badan hukum? Nah, badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Nah, bagaimanakah pengertian badan hukum menurut Wirjono Prodikoro? Menurut Wirjono Prodikoro, badan hukum adalah badan yang di samping manusia perseorangan dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak dan kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Kemudian teori-teori mengenai badan hukum. Yang pertama adalah teori fiksi, di mana teori fiksi ini dikeluarkan atau dikemukakan oleh von Savigny, juga diikuti oleh Honing. Di mana di sini badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum hanyalah fiksi, yaitu sesuatu yang sungguh tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Yang kedua adalah teori harta kekayaan bertujuan Dolph-Vergommens teori. Itu menurut dari Abrams, hanya manusia yang menjadi subjek hukum. Namun, kata teori ini ada kekayaan atau vermogen yang bukan merupakan kekayaan seorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu yang diberi nama badan hukum. Yang ketiga adalah teori organ, di mana teori organ ini dikemukakan oleh Otto van Gierke dan MRLC Polano. Badan hukum menurut teori ini abstrak atau fiksi, bukan kekayaan atau hak yang dapat bersubjek. Badan hukum adalah suatu organisme yang real, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang menjelma atas pergaulan sendiri dengan peralatan atau pengurus anggotanya. Yang keempat adalah teori propriet kolektif, di mana teori ini dikemukakan oleh Planiol dan Molengraaf, di mana dalam teori ini hak dan kewajiban dan hukum adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Yang kelima, teori kenyataan yuridis, di mana teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukumnya saja. Demikianlah presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.